Halo, berjumpa lagi bersama kami di DDC News, berita seputar dunia hiburan. Dengan saya Diki, Saya Edwin, dan saya Cynthia. dalam 20 menit depan kita bertiga bakalan nemenin sarapan pagi pemirsa dengan topik-topik hangat di tahun 2013. Nah, topik pertama adalah film-film terpopuler di tahun 2013. Dan tidak lupa ada lagu-lagu terlaris dari Indonesia maupun mancanegara. Dari dunia selebriti, kita juga punya nih dua berita. Yang pertama, berita tentang kabar perceraian beberapa pasangan yang sempat mengagetkan publik. Yang kedua, ini kan awal tahun nih, Iya, betul. pasti semua punya harapan dong Iya di dong, tahun iya. 2014. Nah, kita juga punya berita tentang harapan salah satu artis cantik di awal tahun 2014 ini. Nah, yang buat penyuka olahraga jangan khawatir karena kita bertiga juga bakalan ngebahas tentang klub spesial edisi Liverpool. Nah, ini kita bahas mengenai tentang kesetiaan fansnya. Oh iya, ya langsung aja yuk kita lihat cuplikan filmnya. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, tahun 2013 kemarin kalian suka nonton film apa? Kalau saya sih lebih suka ke film laga, karena ketika sedang itu membuat adrenalin saya terpacu. Oh iya. Kalau saya sih apa ya? Kita lebih suka horor deh, karena kalau horor itu kalau nonton bareng pacar tuh paling seru. Oh iya, yaudah buat pemirsa ini kita tayangkan cuplikan tentang dua film terpopuler edisi dari DDC News di mancanegara maupun di Indonesia. Indonesia, langsung aja. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Percayalah Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Cantik sekali. In Arendel's fair kingdom, a ruler did appear. Born with a secret power so great, alone she stayed in fear. Get it together. Control it. Although the force was hidden, one day she let it go. Elsa. Nor ice and snow. It's completely frozen. Please, just stay away! Elsa! I'll bring her back and I'll make this right. So you're not scared? She's my sister. She would never hurt me. Yeah, I bet she's the nicest person ever. Huh? Am I right? Hi. You're creepy. Whoa! I don't want it! Whoa, Back at you. Ew, the body! Hi, everyone. I'm Olaf. Did Elsa build you? Yeah, why? We need Elsa to bring back Summer. Olaf! Now I'm perfect. Almost. Oh, woo! Head rush. So cute. Gimana pemirsa, film terpopuler tahun 2013 menurut DDC News? Menarik kan? Menarik. Nah, Film Tenggelam Kapal Mandruid ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, dirilis oleh Buya Hamka pada tahun 1938. itu penyanyi dari Padang itu ya? Ya, betul sekali. Lagunya ya. Iya. Film yang disutradarai oleh Suning Soraya ini dirilis pada tahun 19 Desember 2013. Dan juga itu film tenggelamnya kapal Van der Wijk ini itu membutuhkan 600 aktor aktris untuk menyokong film ini. Nah, Sin dan Vin di antara 100 itu 100-nya itu harus berperawakan bule karena film ini sendiri itu diambil pada era penjajahan Belanda. Nah, sedangkan yang dari internasional tadi, kita tuh udah lihat dan cuplikan film Frozen. Film Frozen itu dikeluarkan oleh Disney. Film Frozen ini bercerita tentang kisah petualangan gadis bernama Anna dan kawan-kawannya untuk menemukan Snow Queen. Snow Queen ini kakaknya Anna sendiri. Tapi si Snow Queen dia mengutuk Kotanya. kerajaannya, Kerajaannya. sehingga kerajaannya itu membekuk. Nah, kalau membekuk kan kasihan rakyatnya kedinginan. Nah, yang serunya ini dari film Frozen itu ketika Anna dalam perjalanan mencari Snow Queen. Nah, Anna bertemu dengan Kim Chov dan
Olaf, boneka salju Olaf. Oh, boneka salju yang pakai wortel itu. Nah, iya itu. Udah nonton belum? Belum sih. Boleh. Ini permasalahan di sekitar kita. Apa ini, Pak? Ini dopres dari caleg. Kita buka yuk. Bantu saya untuk mewujudkan aspirasi Anda. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang film. Selanjutnya kita akan membahas tentang musik terlaris di Indonesia maupun mancanegara. Nah, semua tahu dong, ikon yang dulunya terkenal di serial movies itu Hannah Montana yang ada di Disney. Sekarang dia udah berubah, udah jadi lebih terkenal sama image-nya One Lady. Nah, Cynthia, kamu tahu nggak siapa? Miley Cyrus kan, dia yang video klipnya kemarin sempet bikin heboh. Iya, itu kan? sampai pasti di YouTube itu udah langsung ada di awalannya. Oh iya, nonton ya. Nah, ya sudah, langsung kita lihat aja cuplikannya. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung. Left me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Miley Cyrus kayak dia udah membuat image anak bulunya ya. Yang terus itu jadi sosok apa gitu sama anak kecil bukannya? Iya. Nah, si Miley Cyrus ini kita udah tumbuh dewasa. Iya. Itu bahkan seksi tampilannya asal konser itu selalu pakai pakaian dalam doang, tinggal atasan sama bawahnya doang. Dan sekarang Miley Cyrus itu lebih terkenal dengan aksi liarnya. Oleh karena itu, buat pemirsa di rumah yang mempunyai anak, ya kami sarankan dari Bisibis agar Jangan sampai anaknya menirukan adegan si Miley Cyrus ini. Nah, tapi kalau yang satu ini boleh nih ditiru, artis cantik Raisa. Waduh, harus ditiru. Kalau si Raisa ini kan bener-bener ya digemarin banyak kalangan muda, terutama pria-pria ini. Iya sih, apalagi tau nggak? Kalau misalnya si Raisa itu dia mempunyai di social networking Instagram, dia mempunyai followers paling terbanyak. Iya, di antara Selain itu, dia juga menjadi icon fashion bagi kebanyakan halayak muda zaman sekarang. Iya sih, dia sering posting kayak gitu di Instagramnya. Udah, kita lihat aja yuk. Ya, langsung aja. Ini ya. Aku mengerti betapa sulit untuk kembali. Pemeran utama hati, pemicu detak jantung ini, baru kini ku sadari.
Saya pengen deh ntar nikah di film di lepas pantai bersama wanita idaman saya. Amin, amin deh, amin. Emang punya pacar? Dia punya sih, cuman nggak mau dimasukin ke entertainment. Udah aja Mas Devin lagi kasihan kan. Nah sekarang kita bakalan bahas tempat-tempat bulan madu di dunia, wisata bulan madu di dunia maksudnya. Tempat romantis dong berarti. Iya, ya, pasti. Nah buat Devin sama Cynthia, tahu nggak sih tempat romantis di Indonesia? Di Indonesia paling apa ya? Bali udah biasa ya. Nah iya sih udah biasa. Ambon dong, ada Ambon. sawah di sawah itu pantai keren banget. Ya secara dia ini sebenarnya orang asli Ambon. Iya dong. Ya. Nah. Emang ngapain cari tempat romantis? Mau nikah? Bulan madu? Lagi proses nih sebenarnya. Lihat-lihat dulu ya. Iya. Udah kita lihat aja yuk cuplikannya. Ini ya tadi kan yang di Indonesia. Nah ini kita lihat nih yang sekarang di dunia tempat romantis. Iya. Dan biasanya tuh di dunia tuh lebih romantis nggak sih? Iya. Apalagi Paris. Oh iya. Nah, tapi Paris. bukan cuma di Paris. Gimana? Ada salah satu negara di apa namanya di Antartika, Iya. yaitu Belize. Belize. Nah, itu Oh, iya sih, menyediakan dengerin itu juga, iya. pulau-pulau itu menyediakan resort-resort yang menarik dan juga romantis. Karena bukan cuman karena sepi, karena hening, terus sedikit lalu suasananya yang mungkin Lebih alami. lebih alami ya. Iya, iya. Kalau nggak salah di Ambon juga ada deh. Ada tuh sawah. Ada sawah ya. Ya Udah langsung aja deh. kita lihat Lihat aja aja yuk cuplikannya. Negara Belize sangat tepat bagi mereka yang ingin menghabiskan waktu berdua bersama pasangan. Berada di sekitar Laut Karibia, Belize memiliki pemandangan yang sangat indah. Belize memiliki pulau-pulau kecil yang akan membuat setiap pasangan lupa dengan orang lain karena merasa pulau tersebut hanya milik berdua. Banyak hal yang ditawarkan Belize, diantaranya penginapan atau hotel yang menghadap ke laut, keasrian hutan, serta wisata menyelam. Pasti banyak yang merasa asing jika mendengar sebuah negara bernama Republik Seychelles. Negara kecil yang memiliki 115 pulau di Samudra Hindia atau sekitar 1.600 km sebelah timur daratan Afrika dan timur laut Madagaskar ini memang kurang terkenal. Tapi jangan salah, karena keindahan alam serta ketenangan kota dengan populasi 86.525 juta jiwa, Pulau Seychelles justru dipilih Pangeran Williams dan Kate Middleton sebagai tempat bulan madu. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri atas kumpulan atol di Samudra Hindia atau suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna. Maladewa terletak di sebelah selatan dan barat daya India atau sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Penopang ekonomi negara kecil ini adalah sektor pariwisata dan perikanan. Dengan pantai yang sangat indah dan eksotis, setiap tahunnya sebanyak 700.000 turis asing datang berkunjung. Ya enggak? Lu gimana sih? Mau punya pacar gimana dong? Ada yang promosi kayaknya. Promosi ya. Jadi kan kesana bukan cuma bareng pacar juga, kan bisa bareng keluarga juga tuh. Iya sih, betul banget. Apalagi kan bentar lagi kita UAS tuh, setelah UAS kan pasti stres. Nah, bisa tuh ngajak keluarga liburan sana. Sama juga bareng temen tuh, bareng temen Oh kan iya, yang paling bareng seru. temen juga Selain itu, setelah berita tentang tempat romantis di dunia, kita juga punya berita tentang perceraian beberapa artis ya, di tahun 2013 ini yang sempat menghebohkan publik. Ya sih, saya sempat nggak percaya kalau mereka tuh kayak kelihatan harmonis kan. Ya padahal mereka sudah berpasangan puluhan tahun. Dia betul. Bisa. Tapi bisa juga ya. Bisa. Lihat aja cuplikannya. Ya, langsung aja lihat cuplikannya. Dalam kurun waktu 1 minggu, publik seakan dikejutkan dengan berita perceraian Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Sejak memutuskan untuk sehidup semati pada 27 tahun silam, pasangan ini nyaris dari kabar tak sedap. Namun bak politik mercusuar, perkawinan mereka diambang kehancuran. Lydia mengakui kalau dalam kapal perkawinannya yang ia tumpangi bersama Jamal menyimpan sebuah masalah yang hingga pada klimaksnya ia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya pokoknya nggak mungkin kalau nggak ada masalah kan gitu aja. Cuman masalahnya apa nggak mungkin saya beberkan, biar hanya saya sama Mas Jamal aja yang tahu. Jadi jelas saya juga menyayangkan sekali, saya juga berharap masih bisa ada titik temu sama Mas Jamal. Karena saya kepengen sampai sehidup semati lah ya.
Apa yang dialami Lydia Kandou nyaris sama dengan yang menimpa Vena Melinda. 17 tahun mengarungi hidup dengan lelaki pilihannya, Ivan Fadila, Vena menyerah dan lebih memilih menggantungkan nasib perkawinannya pada pengadilan agama. Saya pasangan yang kelihatannya harmonis, yang udah lama. Ternyata hubungannya bisa kandas juga. Iya, apalagi masih pacaran. Pacaran ya. Tuh, paling harus dipikirin matang-matang dulu ke depannya kayak gimana sih. Karena pernikahan itu bukan sumur jagung kalau menurut saya sendiri. Iya sih, kan sayang kan baru nikah terus udah. Iya, kasihan sama anaknya. Iya benar. Ya udah, jangan bahas pesan-pesan lagi. Jadi sedih. Udah, ini kan tahun baru nih. Iya, betul. Pasti pada ya masih udah tanggal 13 ini, cuman kan masih awal tahun. Iya. Pasti masih punya dong harapan-harapan di tahun 2014 ya. Iya. Harapannya apa nih? Kalau saya sih banyak ya, mau gaji yang tinggi ya pasti, baju baru, cara baru, punya mobil baru juga. Tapi yang paling penting dapat jantung hati yang banyak. Oh iya, itu pasti itu. Kalau saya sendiri sih, saya sih pengen saya lulus lebih cepat di antara yang lain. Nah, tapi yang pasti sama seperti saudara Diki sampaikan tadi, ingin dapat jantung hati lebih banyak, ingin nilai bahasa Indonesia saya A, kalau perlu A++. Kalau saya sih simpel, cuma pengen IP-nya 3,99. Itu bukan simpel lagi malah. Itu surga, sempurna. Nah, langsung aja nih kita lihat cuplikannya. Ya. Yang belum dicapai adalah rilis album aku sendiri dan beberapa hal yang masih disekretin. Jadi insya Allah pengennya tahun depan udah. Si Ariel Tatum cantik banget ya. Iya. Udah cantik, jago nyanyi, jago acting. Aduh, itu calon istri idaman saya. Amin deh, amin. Amin, semoga si Ariel Tatum nonton ya. Aduh. Nah, ngomong-ngomong nih, si Dev, Ariel Tatum ini itu sering dikabarin dia tuh suka memakai pakaian yang tidak sesuai dengan umurnya sekarang. Nah, secara gitu kan artis itu punya juga fans yang banyak dan tentu mereka juga punya haters yang banyak. Nah, hatersnya ini sering mengomen apa yang dipakai sama Ariel Tatum. Iya, namanya juga haters ya. Iya sih. Nah, ngomong-ngomong di sini, kamu punya album nggak? Album foto. Nah, udah selesai kan ngayalnya? Nah, sekarang adalah topik terakhir kita pada hari ini. Kami akan membahas tentang anthem song dari Liverpool, yaitu You'll Never Walk Alone, tentang sejarah bagaimana You'll Never Walk Alone ini bisa berkumandang di Anfield Stadium sampai sekarang. Sampai sekarang dari dulu? Iya. Nah, Sin, kamu punya nggak klub favorit kamu? Sebenarnya nggak ngerti bola sih. Dan tahu nggak sih kalau misalnya Liverpool itu dosen saya itu kan suka sama klub ini. Dosen apa? Bahasa Indonesia. Oh iya. Nah, tahu nggak sih kalau misalnya cewek itu yang suka bola itu bagi saya itu tampaknya seksi loh. Setuju. Terus dulu. Nah. Anda pecinta Liverpool, pasti Anda kenal betul dengan lagu tersebut. You'll Never Walk Alone. Karena lagu ini selalu berkumandang di Stadion Anfield sebelum pertandingan, saat berlangsung pertandingan, dan terakhir usai pertandingan. Lagu You'll Never Walk Alone identik dengan klub Liverpool. Lagu itu mengiringi sejarah klub sepak bola terbesar Inggris, Liverpool. Bahkan kalimat You'll Never Walk Alone terpampang di gerbang Shankly sebelum memasuki Stadion Anfield. Begitu eratnya hubungan antara lagu You'll Never Walk Alone dengan Liverpool membuat banyak orang bertanya-tanya. Sejak kapan Liverpool menjadikan lagu itu sebagai anthem song atau lagu kebesaran Liverpool? Lantas bagaimana sejarahnya hingga lagu You'll Never Walk Alone bisa menjadi semacam moto bagi The Reds Liverpool? Sebenarnya lagu tersebut merupakan lagu yang diciptakan orang Amerika, Richard Rogers, dan Oscar Hammerstein tahun 1945.
Namun, lagu itu dinyanyikan kembali oleh sebuah kelompok asal Liverpool bernama Gary and Gimana pemirsa, tadi tayangan tentang kesetiaan para fans Liverpool. Nah, seperti belakangan kita ketahui bahwa fans Liverpool ini sangat setia. Iya, karena mereka jarang masuk ke Liga Champions, yang artinya mereka itu tidak pernah masuk 4 besar di akhir klasemen Liga Inggris. Nah, gimana menurut kalian, pendapat kalian itu gimana? Kalau saya pribadi nih, sebenarnya bukan fansnya Liverpool, tapi setelah mendengar anthem song tadi, itu berasa bos bahwa fansnya Liverpool itu emang memberikan semangat yang kuat kepada pemain-pemain Liverpool. Nah, buat para cewek-cewek yang pingin nyari cowok setia, nah, ya kalau kami sih sarankan untuk cari yang fansnya Liverpool. Aduh, kayaknya nih kita bakal fans sama Liverpool nih. Bisa. Udah nggak ngerti bola. Aduh, nggak kerasa ya udah 20 menit kita udah menemani semua pemirsa di rumah untuk sarapannya. Jangan lupa ya pemirsa, saksikan lagi kami besok. Karena besok ada spesial edisi Agnes Monica. Jangan lupa saksikan kami besok di jam yang sama dan waktu sama dan channel yang sama. Sekian dari kami bertiga. Sampai jumpa.